Qala al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu laula khamsu khisalin la sara an-nas kulluhum salihin. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, kalau bukan karena 5 hal ini, niscaya manusia ini semuanya menjadi orang soleh. Kalau bukan 5 perkara ini, kita semua ini wali semua. Cuman karena ada 5 perkara ini, akhirnya menghambat kita menjadi orang soleh, menghambat kita menjadi wali. Soleh itu artinya baik. Asal katanya soluha, artinya baik. Orang soleh, orang baik itu dipuji oleh Allah. Hingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man yuti'illaha wa rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, niscaya mereka bersama orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah. Siapa mereka orang yang mendapat kenikmatan dari Allah itu? Mereka adalah nabiyyin, orang para nabi. Kalau sudah nabiyyin, apalagi rasul. Wasiddiqin, orang yang bersungguh-sungguh, di bawahnya nabi itu siddiqin. Aulia yang derajatnya siddiqiyatul kubro, aktob. Nabiyyin, siddiqin, syuhada. Syuhada ini orang-orang yang meninggal dunia karena atau sebab berjihad di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan la ilaha illallah. Di bawahnya lagi wassolihin, dan orang-orang soleh. Orang soleh itu orang yang mendapat kenikmatan dari Allah. Di bawahnya lagi wa hasuna ulaika rafiqa, orang yang hubungan pertemanannya baik dengan mereka, dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Yang berteman aja dengan solihin aja itu dipuji oleh Allah, mereka mendapat kenikmatan. Dan itu doa kita tiap hari 17 kali. Sehari sholat itu berapa rakaat? 17. Kita berdoa agar masuk golongan kaum solihin itu sehari 17 kali. Karena sholat itu 17 rakaat, itu kalau nggak ada sunnahnya. Kalau ditambahi sunnah wis piro ya. Umpama yang muakkadah aja 10, berarti 27 kali tiap hari kita doa. Apa doa kita agar kita menjadi orang soleh? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Giringlah aku, tuntunlah aku ya Allah ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus ini? Siratal ladzina an'amta alaihim,
jalan yang telah kau karuniakan kepada mereka. Mereka ini siapa? Siapa mereka ini? Kita ini doa tiap hari, sholat ini doa. Ya Allah, tuntunlah aku di jalan yang lurus, jalan yang telah kau karuniakan kepada mereka. Siapa mereka ini? Domir him ini kemana? Kata ganti mereka ini ke siapa? Kata ahli tafsir, alaihim, an'amta alaihim adalah ayat yang tadi. Wa may yuti'illaha war rasul ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berikanlah aku ya Allah jalan yang lurus, giring aku, tuntun aku ke jalan yang lurus, jalan yang telah kau karuniakan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para orang-orang yang baik hubungannya dengan mereka. Itu doa kita. Jadi kita ini tiap hari minta sama Allah jadi orang soleh. Jadi soleh itu bukan cuma anak. Dikira orang soleh itu anak soleh. Bapak ya harus soleh, istri solehah, ibu ya harus solehah, perempuan baik solehah, laki-laki yang baik soleh. Nah, apakah orang soleh itu cuma orang yang sekedar sholat 5 waktu, zakat, haji, umroh, puasa, itu aja orang soleh, ngaji, itu. Al-Imam Syafi'i ketika meninggal dunia, jenazahnya itu wasiat untuk dimampirkan kepada seorang waliyah. Waliyah ini min ahli baiti Rasulullah, dari keluarganya Nabi, namanya Sayyidatuna Nafisah, termasuk guru beliau. Beliau minta jenazahnya ini lewat di rumahnya Sayyidatuna Nafisah. Maka ketika Imam Syafi'i melewati rumahnya Sayyidatuna Nafisah, ini kadang-kadang orang kalau sudah cinta sama orang soleh, sampai jenazahnya itu diwasiatkan lewat rumahnya. Kayak Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Habib Husin bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, Jombang. Habib Husin Jombang. Itu waktu meninggal wasiatnya minta dikubur di Tegal, di tempat ayahnya Habib Muhammad bin Thahir. Wasiatnya mampir ke rumah kakek saya Habib Abdullah bin Alwi Ba'akil. Jenazahnya itu mampir di situ, sholat di situ, terus jalan lagi mobilnya. Ini Imam Syafi'i wasiat jenazahnya suruh mampir supaya dilihat sama Sayyidatuna Nafisah. Ketika jenazahnya Imam Syafi'i itu lewat, apa katanya Sayyidatuna Nafisah, rahimallahu Syafi'i fa innahu rajulun salih. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i karena dia orang saleh. Bayang, Imam Syafi'i itu saleh menurut Sayyidatuna Nafisah. Ini juga dalil untuk orang nggak usah terlalu berlebihan dalam memuji orang. Kadang kita ini terlalu cinta dengan guru, terus ngasih gelar yang nggak jelas.
al-alim al-allamah al-kutub, al-hafid, al-musnid, al-arif billah, Habib Jamal Ba'akil. Gelambiar. Saya pernah diundang orang dibilang gitu, al-arif billah, al-alimul allamah Habib Jamal. Tarakoni gendeng. Tak kasih tahu ya. Saya dengar langsung dari Habib Idrus bin Husain Jombang, bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad Tegal yang diziarahi, yang di Haul itu. Habib Idrus ini mondok di Darun Nasyiin Lawang, Ustaz Muhammad Ta'bud kirim surat ke abahnya Habib Husain Jombang. Ini siapa yang nggak tahu ilmunya, amalnya semua sudah istimewa. Ketika nulis surat, Habib Idrus anaknya ini, Habib Idrus ini ayahnya Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad, nulis, yang saya muliakan, yang saya hormati, Al-Arif Billah Husain bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Surat nyampe, pas ketemu dipanggil Habib Idrus ya, ente kirim surat nulis kalau saya Arif Billah. Iya bah, ini ente Arif, dari mana tahu kalau ada Arif Billah? Jangan muji sesuatu yang nggak tahu. Al-Hafidh itu hafal berapa? Al-Hafidh itu hafal berapa? 1 juta hadis. Aku Arba'in Nawawi lali terus. Ya. Nggak perlu muji terus. Ini Imam Syafi'i kurang apa ini? Hadisnya Nabi yang mengatakan yamla'u Quraisy ilman, akan datang nanti zaman satu orang Quraisy yang ilmunya menyeluruh ke alam semesta, ke seluruh dunia. Sepakat ulama mengatakan alim Quraisy itu adalah Imam Syafi'i. Tidak ada beda pendapat. Alim Quraisy yang dimaksud mala'al ardo ilman, alim Quraisy itu Imam Syafi'i. Tapi kata Sayyidatuna Nafisah, innahu rajulun sholeh. Cukup. Gak usah lebay ya. Kecuali kalau memang dia betul-betul kelasnya kayak Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Itu kalau dibilang kutub, dibilang alim, memang orangnya. Tapi kalau masa hidup gak mungkin mau dia. Orangnya tawadhu sekali ya. Habib Abdullah anaknya guru saya, yes, itu memang ahlan lidzalik. Kalau orang Arab bilang yastahil, pantes, memang masya Allah. Tapi kalau model-model kayak ustadz kayak kita ini wis gak usah aneh-aneh, wis celuk ustadz itu masya Allah. Yes. Saya jujur paling senang dipanggil ustadz daripada Habib. Habib itu kesane wong sing saleh, sing ahli ibadah, sing istiqomah, keturunannya Kanjeng Nabi, itu pantas. Awak diceluk Habib koyo risih gitu, gak pantas. Saya lebih senang dipanggil ustaz. Sama orang-orang itu dipanggil Ustaz Jamal saja. Iku pun sudah alhamdulillah. Alhamdulillah nek sing nyeluk ustaz. Kalau mau aman lagi celuk Mas. Mas. Pokoknya sing nyeluk kote. Waduh, iso fitnah ini. Habib ujube akeh. Kono kene mas-mas kabeh. Kemudian itulah orang soleh. Jadi orang soleh itu kedudukannya tinggi. Nah, kata Sayyidina Ali, kalian ini sekalian kita semua ini mestinya bisa jadi orang soleh semua. Tapi karena 5 hal ini
kita nggak bisa jadi orang soleh. Yang menghambat kita jadi orang soleh ini 5 hal ini. Pertama, awwaluha al-qana'atu bil jahli, puas dengan kedangkalan ilmunya. Kita itu ilmu tidak seberapa, tapi ngerasa cukup. Coba kalau harta kayak gitu, itu lebih bagus. Sama harta nggak qanaah, tapi sama ilmu qanaah, cukup. Orang-orang dulu tuh nuntut ilmu sampai mati. Nah, kalau kita ini sekarang enggak, TPQ wis cukup wis. Lulus SD, SMP wis gak ngaji, gak apa, cukup. Orang tuanya itu biarkan anaknya wis cukup, wis iso ngaji, TPQ cukup. Mestinya kan urutannya SD di TPQ, lulus masuk Madin. Nah, di sini kan ada Madin ini, Masjid Nur. Ini anak-anak lulus SD ini masukkan SMP, SMA. Apalagi SMA, wis gak ono sing nang Madin, cukup kabeh wis. Yang merasa cukup ini mestinya bukan anaknya, bapaknya dan ibunya, orang tuanya. Cukup, saya ini sekolah ya. Ini salah. Makanya anaknya gak jadi anak soleh. Kalau perlu SD TPQ, SMP masuk ke Madin, SMA pondok. Ini tidak merasa cukup dengan ilmu, jadi anak soleh. Yang menghambat kita nggak jadi orang soleh, kita ini merasa cukup dengan dangkal ilmu yang kita miliki, nggak mau ngaji. Coba kalau kita ini mau ngaji, mau nuntut ilmu, jadi orang soleh. Uang nggak ada yang korak. Sudah punya uang saem, ya saya kerja. Lu kan sampean sudah punya uang 1 miliar, kenapa masih kerja? Oh kurang, buat nanti kalau gini nanti kalau uang nggak qanaah, tapi ilmu cukup guys. Ini salah. Uang qanaah, ilmu jangan qanaah. Yang rakus dengan ilmu, tuntut terus sampai kapan? Kata Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi, dari pangkuan ibu sampai liang lahat, itu nuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Imam Malik, ma'al mahbaroh ilal makbaroh, terus genggam itu pena sampai ke kuburan. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Muhaddithul Haramain, yang kita tahu keagungannya, kealimannya, kesolehannya, itu walaupun sealim itu, sepinter itu, karangan kitabnya segitu banyaknya, doktor, mungkin profesor, doktor beliau itu, mengatakan maziltu thaliban, saya masih santri, saya masih ngaji, saya masih nuntut ilmu. Iku Sayyid Muhammad Maliki. Nah kita ini nggak alim tapi kok ngerasa puas. Ini yang bikin kita ini nggak jadi orang soleh. Ngaji terus, ngaji. Jangan putus menuntut ilmu. Pengajian itu dihadiri terus, dapat ilmu. Tiap hari jangan kosong dari ilmu, ngaji agar kita jadi orang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, wal hirs ala dunia, wal hirsu ala dunia. Kita ini mestinya semua ini jadi orang soleh, tapi yang menghambat kita adalah sifat penyakit yang namanya hirs, rakus dengan dunia, nggak puas-puas dengan dunia.
Wah, ini penyakit merata. Penyakit wong awam, penyakit ulama, penyakit pejabat, penyakit kabeh hiris. Tamak, ambisi dunia itu nggak berhenti. Kalau kita bisa menghilangkan ambisi, rakus dengan dunia ini, artinya kita zuhud, kita jadi orang soleh. Padahal mau ambisi nggak ambisi, dunia itu ya segitu, itu jatah kita. Tapi kita yang kotori hati kita dengan ambisi. Walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik. Rezekinya orang gak akan sampai kepada kita. Rezeki kita gak usah khawatir, gak akan pernah sampai kepada orang lain. La yakthuru hammuk ma qadir yakun. Gak usah banyak ambisi dipikir, gak perlu. Kita jalanin aja. Karena ma qadir yakun, yang ditakdirkan yaitu yang terjadi. Makanya aulia solihin itu uripnya tentrem, enak. Kenapa? Karena dia pasrah sama Allah, urusan harta, urusan rezeki, nggak pernah mikir. Buat mereka aib mikirin rezeki itu aib, kayak Gusti Allah itu kurang sempurna dalam membagikannya. Ya, nggak ada thiqah, tidak ada percaya sama Allah. Maka itu ambisi kepada dunia ini harus betul-betul kita kikis. Belajar untuk pasrah. Yakini betul, pokoknya saya ini kewajibannya kerja cari uang yang halal. Jatah saya berapa, saya ridho. Kalau itu kita lakukan, kita jadi orang soleh. Proyek dapat alhamdulillah, lepas di alhamdulillah, bukan rezeki saya. Pelanggan datang beli rezeki saya, enggak beli cuma lihat-lihat, belum rezeki saya. Enggak usah ngamuk. Dagangan kita dibeli orang, alhamdulillah, enggak dibeli ya memang belum rezeki. Kalau sudah rezeki tiba, kita pokoknya nawarin iki lho 2 juta. Yes. Dia mau beli mau tidak, Allah yang ngasih rezeki. Yang menggerakkan hatinya untuk sampai uang itu ke kita, Allah. Kalau enggak. Warizqu ma nafa' walau haram. Rezeki itu yang kita nikmati. Kalau belum kita nikmati, belum rezeki. Saya kasih contoh saya ke Malaysia, ada baju olahraga, sweater bagus, mereknya tit, tak sebut nolak iklan, mereknya mahal, pengen, aduh tukur, saya beli ukurannya XL, tak bungkus plastik, tak simpen, tak plester. Makanya harus waktu yang tepat ini. Sudah hadirin, saya masukkan lemari. Ini rezeki saya belum tentu belum dipakai. Ini sih belum sih di rumah ini, nitip sih. Corona teko, Corona datang, undangan timbangan susu turun 20 kilo ya. Turun timbangan 20 kilo.
setelah setahun lebih, hampir 2 tahun, buka lemari ketok jaket itu, tak kayak ini belum kombor, gak tambah ganteng, tambah longop ngono kayak. Terus gimana? Saya bungkus lagi, saya kasihkan ponakan saya, wis iki rezekimu. Jadi aku tuh kok Malaysia itu ado-ado, kok ponakan aku ini. Bukan rezeki saya. Kan yang kelihatannya kan rezeki saya. Belum, bukan. Enggak tahunya yang saya lihat, saya pengen itu bukan rezeki saya, rezekinya ponakan saya yang mati. Itu. Atau jenengan mungkin pernah wis tuku panganan ada di pangan, telepon atau kita tinggal di pangan wong, bukan rezeki kita. Ya. Makanya jangan ambisi dengan dunia, cari dunia, tapi jangan ambisi. Ambisi dunia itu nggak baik karena nanti menghalalkan segala cara. Dan ada lagi yang lebih parah. Katanya Imam Haddad di dalam qasidahnya, wa hubbud dunya dhamimah min kulli khairin aqimah. Cinta ambisi dengan dunia itu hina dan menyebabkan orang itu dari segala kebaikan aqimah, mandul, artinya terputus gara-gara cinta dunia. Maghrib sampai isya, waktunya ngaji, waktunya ke masjid, dodolan ae wong. Mbok mandek kok isya baru dodolan. Ini waktu berharga. Antara maghrib dan isya ini pusaka. Mana ada orang rumahnya orang soleh, maghrib isya nyetel sinetron, main PS kau. Maghrib isya itu wirid, ngaji, pengajian, majelis, isya baru. Gara-gara ambisi pengen cari dunia, maghrib isya wis gak ngaji-ngajian, gak masjid-masjidan. Buka toko. Kalau saya hadir majelis, emang berapa pelanggan yang lolos dari saya. Makanya saya di Malang itu ada beberapa orang yang saya kenal punya toko HP, punya toko busana. Kalau maghrib isya ditulisi maghrib isya tutup. Ya, habis isya baru buka lagi. Ini. Gara-gara cinta dunia, Ramadan warungnya dibuka. Gak ngurus iki halal atau haram. Tak ngurus sing penting duit mlebu. Bakon mokel di kene, sing tuku sapa wae pokoke lho Beb, kalau buka warung yang beli non muslim kan nggak apa-apa. Kalau Anda tanya saya jawab menurut fatwanya mazhab Syafi'i tetap haram walaupun yang beli orang kafir. Karena Anda bertahun kepada kemungkaran. Awan-awan Ramadan mangan. Loh kan mereka itu dituntut masuk Islam dan dituntut untuk puasa. Tapi kalau Anda itu sudah tidak ngajari Islam malah ngeimangan, gak boleh. Apa yang menyebabkan saudara kita muslim punya warung, restoran sampai Ramadan siang buka? Cinta dunia, ambisi. Emang dulu zaman saya masih kecil, abah saya punya langganan warung di Kaliurang Malang. Tahu Kaliurang? Samaan nih. Kalau Ramadan tutup 30 hari, Lebaran berbuka. Dan tidak miskin orang itu.
Sampai sekarang masih kaya. Bahkan restorannya semakin besar. Masya Allah. Kalau kita nggak bisa kayak gitu, ya minimal buka olah jam 5 sore. Kayak wong tuku kayak buka. Buka sore sampai malam. Kalau nggak, jangan siang-siang buka. Ya, haram. Kalau yang saya tahu hukumnya haram. Nggak tahu lagi kalau ada pendapat yang lain. Kemudian yaitu yang membuat kita itu nggak bisa jadi orang soleh, ambisi. Ulama kalau ambisi ya gitu juga, halal jadi haram, haram jadi halal, sesuai pesanan. Sampai mau tanya hukum apa sama saya? Wani piro? Habib, hukumnya bunga bank halal apa haram? Haram. Emane be, kulo pun niat 10% damel pondok panjenengan makruh. Cuma haram, ulama beda pendapat. Ya, ambisi dunia nggak bisa sudah. Ya. Nah, rusak semuanya. Maksudnya heris dunia, makanya yang buat orang jadi nggak soleh ini ambisi di dunia. Ya. Sampai membenarkan segala cara, memusuhi yang semestinya nggak harus dimusuhi, membela yang harusnya nggak dibela. Apalagi kalau sampai jadi tim sukses ulama itu. Anda yakin kalau dia nanti jadi pemimpin nggak korupsi? Yakin? Kalau Anda yakin nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak yakin, man a'ana ala ma'siyatin walau kana syatrul kalimah, walau syatrul kalimah kana syarikan lahu fiha walau bisyitril kalimah. Barang siapa yang membantu orang dalam berbuat kemaksiatan walaupun bantuannya cuma setengah kalimat, bukan bantuan tenaga, harta, kalimat, setengah kalimat, kana syarikun lahu fiha, maka dia yang bantu itu bareng dalam berbuat maksiat. Nah, kita ada pemimpin mau mimpin kita, ayo jamaah majelis An-Nur coblosen nih, apa nih, irungi nih, ini baik, ini soleh, enak memang, mari ngono jatah oleh. Tapi ketika dia korupsi, saya juga dapat. Siap? Kalau siap ya gak apa-apa. Oleh muka akeh, dosamu padha. Waduh ya, nah, ya. Kalau dia korupsi, kalau dia nggak korupsi, Anda bantu dia, monggo. Kalau korupsi tapi gak akeh-akeh, kayak ada calon, waktu itu calon wali kota datang ke saya, ngomong ini, Habib, saya minta restu dan doa Habib. Insya Allah Habib, kalau saya jadi wali kota, saya tidak akan korupsi sebanyak mereka orang-orang sebelum saya. Tak lukup gini kan. Jadi aku korupsi tapi gak akeh-akeh kayak wong-wong itu. Ngono lho. Saya bingung ya apa ya wong iki. Ngate nyolong izin kiai iki ya apa. Masa mau kiai Rabbul Alamin nah iso halal ini. Ya Allah. Yang ketiga, yang menghambat kita menjadi orang soleh adalah syuhbil fadli, pelit dengan kelebihan yang Allah berikan, medit. Makanya nggak mungkin orang soleh medit, itu nggak mungkin. Apa meneh wali medit terus nggak masuk. Wali oleh duit terus mulia. Kayak soleh tanggul, orang datang ngasih
itu syuh itu pelit, fadl itu ziyadah dengan kelebihan. Jadi kadang kita dikasih kelebihan rezeki sama Allah untuk apa? Untuk berbagi. Nggak boleh pelit. Jadi yang membuat kita nggak jadi orang soleh karena kita pelit, hadirin. Kita dikasih kelebihan harta, nggak pernah kita mau berbagi dengan orang, nggak pernah kita sedekahkan. Kita simpen sampai mati. Anak kita yang gunakan. Nah ini nek santri-santri ini saya ajak ngomong percuma, karena konteksnya bil fadli, pelit dengan lebihan yang dia miliki. Ini raine utang tok ini. Ya. Santri ini sekarang bil fadli ini tidak mungkin. Saya ajak ngomong mungkin yang sudah kerja, lebih-lebih yang sudah ada umur di atas 40-50 tahun. Wis kontrakmu di dunia kan suwi-suwi. Secukupnya, nyimpen dunia secukupnya. Kalau tidak berat tuh tanggung jawabnya sampean. Sampean sekarang masih punya aset, umur berapa? 60, masih punya aset, tanah, miliaran, cepet-cepet dolen kayak no masjid itu. Bangunan masjid ini tambah, mau karpetnya diganti, model karpet ini kena corona ya, tuh corona karpet sing apik. Jadi nanti sampai di kuburan orang sholat ini sampai dapat terus. Ya, belikan apa yang bagus semua, atau kasihkan pondok-pondok pesantren yang lagi bangun, pondok metro kata tadi, atau kiai yang mau bangun pesantren, kasihkan. Untuk selama pondok itu ada, masjid itu ada, sampai 60-70 meninggal, pahala terus. Nek duit, tanah sampean ini buat apa? Kalau mati terus buat apa? Dijual ahli waris, dirasakno, kita nggak dapat apa-apa. Maka itu jangan pelit. Orang pelit itu orang yang, kata Imam Ghazali, kenapa sih orang pelit itu kok hina? Karena kurang percaya akhirat. Orang pelit itu kan merasa uangnya kalau keluar nggak hilang, makanya medit. Saya kasih contoh. Ini terjadi pada saya sendiri aja. Saya kalau ngasih uang ke masjid 1 juta, ke pondok 1 juta, sama ngasih uang ke bank, nabung di bank, kira-kira pelongan mana? Sampai punya uang 100 juta, 100 juta, sampai kasihkan masjid, sama 100 juta sampai kasihkan bank, masuk rekening sampean, kira-kira lego mana? Lego ke bank. Ojo goro masjid, samblek ini kok goro. Wong aku ustaz ae pelongan nang ngene bank kok. Saya kalau naruh uang ke bank 100 juta, pernah nggak saya kepikiran, duitku hilang deh, padahal di tas ki mempol, saya hilang, nggak pernah, karena saya tahu uang itu nggak hilang, masuk di rekening ini. Ngono kan? Orang yang percaya akhirat, ketika naruh uangnya di masjid, di pondok, dia tidak kepikiran, karena ini nggak hilang. Ini masuk rekening, tapi bukan rekening bank,
rekening akhirat. Lah sekarang rekening bank sama akhirat kita hitung, mana lebih banyak untungnya? Bank. Bunganya berapa? 1%. Sampai punya uang 1 miliar, sampai taruh bank, itu berarti bunganya sebulan berapa? Kok ngitungnya gak bisa ngomongnya duit, kartu mati kok nih. M kalau 10%-nya berapa? 100 juta. Nggak nyampe 0,5%. Sampai punya uang 1 M itu kalau nggak salah bunganya di bank 2 juta atau 3 juta. Tak banyak. Itu 1 M. Karena bunganya 0,2. Lah sekarang bunganya Allah. Bunganya Allah itu bukan 0%, bukan 10, enggak. 1000% minimal, 10 kali lipat. Ya. Kullu shadaqah ini bi asyri amthaliha ila sab'in, sampai 70 kali lipat. Jadi kalau sampai naruh uang 100 juta, itu bunganya minimal 1 miliar sampai 70 kali lipat, bro. 7 miliar. Yang ono abang Bang Jamal. Gak ada hadirin. Segitunya bunga ini. Tapi kita gak yakin. Makanya medit. Loh, orang medit ini orang bukan cuma orang medit. Enggak yakin akhirat. Dia ini enggak yakin ada akhirat. Ini loh masalahnya. Makanya orang pelit dibenci Allah, orang pelit dimurkai Allah, surga nggak boleh dimasukin orang pelit. Kok cek ngono nih sing wong medit iki. Kenapa? Ada apa dengan orang pelit, orang kikir, orang bakhil? Masalahnya bukan cuma nggak mau ngeluarin duit, itu haknya dia, uang sampean, mau simpen mau diompong sakarepmu. Tapi masalahnya hinanya karena itu sebab dari bakhilnya, itu sebabnya adalah tidak yakin akhirat. Ini bahaya. Makanya kalau kita itu yakin akhirat, kita nggak pelit, nah saya kita jadi orang soleh. Okay. Kemudian keempat, warriya fil amal, yang menghambat kita jadi orang soleh adalah kita selalu ingin kebaikan kita dilihat orang. Kalau apabila hadirin kita menyembunyikan kebaikan kita, seperti kita menyembunyikan keburukan kita jadi orang soleh. Kita kan semuanya punya aib, kita sembunyiin, nggak ada yang tahu. Coba kita menyembunyikan kebaikan kita seperti kita menyembunyikan keburukan kita jadi orang soleh. Tutupen rahasiano kebaikanmu koyok kon ngerahasiano bojono. Kon ngerahasiano bojono kon rabi mana? Sumpah demi Allah gak, sumpah ngomong. Ayo coba kon anu ya sedekah nang ngene masjid ya. Kok salah ya didik. Emang kan? Tapi lihat bojono coba kon rabi mana ya? Kok sumpah gak mungkin kok jawab. Kok rabi mana? Sedih lu. Iya. Ya. Sembunyikan kebaikan itu, sembunyikan. Ya. Jangan riya, jangan suka ibadah ditunjukkan orang. Jangan, sembunyikan. Nanti kalau sudah meninggal banyak orang tahu. Dan kalau sudah meninggal penyakit itu sudah hilang. Mau sak jagat raya tahu nggak ngurus. Tapi alhamdulillah saya pernah
mendengar perkataan dari orang soleh, ini buat saya adalah kabar gembira. Apa itu? Berdoalah agar Allah menerima amalan-amalanmu yang walaupun kadang niatnya bukan karena Allah. Jaluk ya Allah, mohon ya Allah, amalan-amalanku sing kecampur-kecampur riya ini lho Gusti. Terima wis. Ini kabar baik. Kalau enggak ya wis entek. Kita punya apa gitu. Kita ini contohnya wis di masjid ini. Wis Jumatan. Alhamdulillah hasil keuangan Masjid An-Nur Jumat yang telah lalu 17 juta. Dan hal itu haji fulan 2 juta yang pahalanya untuk kedua orang tuanya. Haji fulan 3 juta untuk Gini loh Rek, kalau Anda punya uang, iku ono kotakan lho, operasi masjid, lebokno kono, ya Allah ganjarannya kayak bapak, kayak ibu cukup kotak. Kudu gawe mikrofon nah, supaya Allah krungu. Nggak perlu. Cuman kadang-kadang masjid ini nggak enak, karena orangnya tolong ya umum. Masjidnya gak enak ya wis gak apa-apa. Nek ditolak ya eman. Riya itu urusanmu sama Allah. Yang penting duit terima sih. Ya apalagi. Ya. Yes. Terakhir wal i'jab bil ra'i. Kagum dengan pendapatnya. Ini yang menghambat kita jadi orang soleh. Yang tepat tadi, karena amalan kita nggak kita sembunyikan. Ini yang bikin kita nggak jadi orang soleh. Yang terakhir, kita terlalu takjub kagum dengan pendapat dan pikiran. Jadi ngerosone awake tok sing bener, sing liyane salah. Iki penyakit. Dan ini yang menghambat kita jadi orang soleh. Kontakan ini. Ada orang namanya Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran. 9 tahun apal kitab Muwatta Imam Malik, umur 15 tahun jadi mufti, 15 tahun. 7 tahun apal Quran. Anak kita 7 tahun si apal Fatihah. Ini Quran 30 juz. 12 tahun anak kita masih apal Mukhtar hadis 60. Imam Syafi'i apal ribuan hadis Muwatta'nya Imam Malik. 15 tahun jadi mufti, bukan jadi ustadz, jadi mufti. Mufti itu yang berhak memberi fatwa halal haram dengan dalil. Yang seperti itu punya prinsip. Apa prinsipnya? Ra'yi sahihun wa yahtamilul khata', wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilu shawab. Pendapatku ini benar, tapi bisa salah. Mau aku menungso. Saya menganggap benar kitab dan sunnah dengan pemahaman yang saya miliki Al-Quran dan hadis. Maka saya mengatakan ini benar, tapi bisa jadi salah. Pendapatnya menungso, nggak ada yang maksum kecuali Nabi. Pendapat orang lain ini menurut saya lemah, nggak kuat seperti pendapat saya. Tapi pendapat orang lain bisa jadi benar. Saya yang salah. Makanya dia nggak fanatik. Ini Imam Syafi'i. Lah wong saiki ngaji sik 2 tahun. Ki beda. Saya kira makanya gak dadi wong saleh. Terlalu kagum, takjub, yakin dengan pemahamannya, menyalahkan yang lain. Kau tak ada nih. Quran itu pasti bener ya. Hadis Nabi itu pasti bener ya. Cuman pemahamanmu kepada Al-Quran pasti bener.
pengertianmu terhadap hadis Nabi pasti benar? Enggak. Satu hadis itu bisa berbeda pendapat ulama. Apalagi kita. Jangan terlalu, kita sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua ini Ahlus Sunnah. Kita ini semuanya yang hadir di sini Asy'ari akidahnya, Syafi'i mazhabnya, thariqahnya macam-macam. Kalau saya thariqahnya Alawi. Ada yang santri saya thariqahnya Alawiyah semua. Mungkin ada yang thariqah Syadziliyah, Naqsyabandi, monggo. Kita semuanya. Tapi hadirin, kalau kita pas ke Mekah, pas umrah, kita dapati orang mazhabnya Imam Malik sholating ini. Biarkan ada dalilnya itu. Cok bingung aku, pren sembahyang mau ini, kok ditodong wong. Sembahyang lah ini. Nah, ini tidak bisa. Anda tidak bisa jadi soleh. Ada lagi yang sembahyangnya mazhab Imam Malik, ininya gerak gini. Ya. Biarkan. Itu mazhab Imam Malik seperti itu. Imam Abu Hanifah nggak ada amin di sholat. Walaupun diam. Sampai kalau ke Turki, masjid-masjid itu mazhabnya Abu Hanifah, nggak ada yang amin. Walaupun meneng wis, ojo kon ngablak amin sama masjid dewe jambak ngono. Beda pendapat. Semua punya dalil. Nah, terus gimana? Kita jangan pernah merasa paling benar. Kita benar, harus yakin kita benar. Tapi yang lain mungkin juga benar. Karena dalam fikih itu ada yang namanya qat'iyatud dalalah dan ada dhanniyatud dalalah. Qat'iyatud dalalah itu dalil qat'i yang nggak mungkin beda pendapat. Allah ada berapa? Satu. Ono pendapat mazhab apa dua? Mazhab setan deh. Ini nggak mungkin beda pendapat. Sholat wajib apa enggak? Nggak mungkin beda pendapat. Sholat wajib apa enggak? Al-Fatihah dalam sholat beda pendapat. Syafi'i wajib, mazhab Imam Malik enggak wajib, mazhab Abu Hanifah enggak. Beda pendapat. Sholat wajib. Ini yang qat'i, kita nggak bisa beda pendapat ini. Ada nggak Nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada beda pendapat. Kalau ada yang ngomong ada Nabi setelah Nabi Muhammad, edan. Karena Quran qat'i, kafir. Makanya kayak Ahmadiyah yang mengatakan Ahmad Riza apa? Ghulam Ahmad siapa? Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, kafir. Sudah pasti sudah. Karena qat'iyatud dalalah di Quran. Ya, khataman nabiyyin, penutup para nabi, sudah nggak bisa beda pendapat. Haji wajib nggak bisa beda pendapat, puasa Ramadan wajib nggak bisa beda pendapat. Tapi cara sholatnya nanti itu beda pendapat. Nah, gitu hadirin. Nah, selama kita masih di qat'iyatud dalalah ini, selain qat'iyatud dalalah itu beda pendapat, ini yang mesti kita harus toleransi. Asal jelas, jangan ngobong-ngobong seenake. Kok sembahyang ngene, aku mazhab iki ngene, dalil iki sing enak-enak tok mazhab iki dijupuk. Nah, itu namanya talfik, itu haram. Ya. Dan lagi itu bukan kelasnya kita manut, wis manut kiai. Nanti kalau sudah jadi kiai, manut mazhab. Kalau sudah bisa mujtahid, manut Quran dan hadis. Tidak usah mazhab-mazhaban. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi kula lan panjenengan
termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah.